We are now continuing our resilient stage to the next agenda. Wahana Visi Indonesia or World Vision Indonesia will inform us about child and youth action on disaster risk reduction and climate change through digital campaign, citizen voice and action, and also waste and management. Esteemed speaker, for next 30 minutes, the floor is yours. Tepuk tangan sekali lagi biar semangat naiknya, yuk. Baik. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Pagi? Masih semangat ya, ini baru sesi 2 nih kan. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Maria, saya dari Wahana Visi Indonesia bersama rekan saya. Saya Frans Sinaga, orang Jawa berarti ya? Oh iya. Oh bukan ya. Oke, nah di sini kita akan kehadiran 3 teman-teman kita, 3 adik-adik kita yang sudah melakukan berbagai aksi gitu ya untuk kesiapsiagaan bencana dan juga untuk lingkungan gitu. Iya benar sekali Kak Maria. Ya, sebelum itu saya mau bertanya dulu nih untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Ini ada hadiahnya nggak Kak pertanyaannya? Ada dong nih, ada ya. yearly gift ya, hadiah awal early nih. gift. Oke. Ada pertanyaan, kira-kira waktu waktu Bapak Ibu seusia saya gitu ya, 17 tahun, 16 tahun gitu. Bapak Ibu sudah melakukan apa? Iya, ada yang mau sharing nggak? Waktu umur 16, 17 tahun, yang paling diingat ngelakuin apa gitu? Iya. Nanti akan dapat hadiah nih, siapa yang mau menjawab? Ada? Boleh? Ya? Ada? Bapak yang pakai rompi biru mungkin? Nah, waktu umur 16 tahun, 17 tahun yang paling diingat nih, apa nih yang dilakukan waktu dulu? Bolos sekolahnya Pak, kalau saya. Bolos sekolahnya ya. Oke, bisa dapat hadiah ya? Boleh, Kalau sudah menjawab boleh, ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan Bapak yang pakai batik. Waktu umur 16 tahun, 17 tahun itu udah ngelakuin apa aja Pak? Yang paling diingat? Saya kalau umur segitu masih minta sama orang tua. Jadi semua orang tua. Minta apa nih Pak? Ya, jadi belum ada inspirasi maupun motivasi untuk membuat yang terbaik buat bangsa dan negara. Oh iya. Ya. Jadi masih ini ya, masih banyak yang hal-hal yang memang main gitu ya. Ya. Jajan gitu ya Pak ya. Karena sekarang kan mainnya anak-anak sekarang itu gadget Pak. Iya Ya, benar. kalau zaman dulu nggak ada begitu Pak. Kita ke sawah, jadinya kita itu aktivitas di orang kampung, jadi tidak seperti kita di kota Pak. Nyari cacing gitu ya Pak ya. Ya betul sekali. Nyari betul. ikan gitu. Yeah. Oke, menarik sekali ya Kak. Ya, betul sekali, sangat menarik. Nah, hari ini kita kehadiran adik-adik kita yang sudah melakukan berbagai hal untuk lingkungan dan juga kesiapsiagaan bencana. Kita kenalan dulu kali Kak, mulai dari siapa ya? Sepertinya kita akan mulai dari yang paling dekat dengan Kak Maria nih. Oke, boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Galvin ini adalah seorang anak yang istimewa gitu, yang mengatasi kesulitannya. Dulu dia sering mengalami perundungan, dibully gitu ya, karena keadaannya. Nah, tapi malah akhirnya dia berbalik mau berkontribusi nih buat orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Hai Galvin, apa kabar? Hai, nama saya Gavin. Iya, sehat? Sehat? Sehat. Sehat, oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan nonton satu video yang berisikan kegiatannya Galvin ya. Kita lihat sebenarnya Galvin ngelakuin apa sih? Boleh diputarin, operator? Ya, nama saya Gavin Adi Putra, umur saya 18 tahun, saya masih pelajar. Saya pernah membantu orang tua saya penjualan, membantu di bank sampah ini jadi sekretaris, pencatatan penghitungan nasabah,
Jadi pengelolaan sampah itu penting karena banjir itu penyebabnya dari sampah. Dan juga dari warga-warga pun juga tidak nyaman melihat sungai ini tercemar. Dan juga sampah juga bisa menabung atau dijual. Jadi saya mulai membangunnya itu bulan November tahun 2019. Memang nggak langsung efektif ya karena sempat terkendala dengan COVID. Tapi alhamdulillah setelah itu kita kembali bangun lagi, kembali jalan lagi. Assalamualaikum, Sadia, kita mau nitah nih. Awal mula saya mengajak Galvin untuk masuk ke bank sampah karena memang dia anak yang pendiam, anak yang agak sulit bergaul. Jadi saya coba nih bagaimana dia bisa dioptimalkan gitu dengan keadaannya dia gitu. Makanya saya ajak dia bergabung ke dalam bank sampah. Jadi dia bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan orang sekitarnya. Memberikan contoh untuk para teman-teman sebaya, masyarakat, sekitar lingkungan, dan mencintai lingkungannya. Di Bank Sampah Sukasenang kita melakukan sistemnya adalah sistem menabung. Untuk hasilnya itu pada setiap akhir tahun. Dan jumlah nasabah saat ini sudah 47 orang. Selain memang untuk kebersihan lingkungan, untuk kembali ke lingkungan kita jadi bersih juga, ternyata ada nilai ekonomisnya gitu. Jadi makanya coba ke mereka untuk ayo menabung di bank sampah. Ternyata akhirnya mereka mungkin menyadari ya, ternyata sampah yang tadinya mungkin tidak bermanfaat hanya dibuang saja, ternyata sekarang bisa menjadi ada nilai ekonomisnya. Sri Mulyani. Baru nabung dapat ya. Bagaimanapun keadaan Galvin, bagaimanapun kondisinya, dia tetap anak saya dan dia tetap akan saya perjuangkan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Galvin ya. Menarik sekali. Dan saat ini sebenarnya Galvin ditemanin sama ibunya. Bu Sadia hadir saat ini. Jadi kita mau dengar dulu ya, sebenarnya apa sih keistimewaannya Galvin gitu ya, dan gimana cara Galvin bisa akhirnya seperti itu gitu, bisa berkontribusi bagi lingkungan. Silakan Bu Sadia. Terima kasih Pak Frans. Jadi dulu tuh Galvin tuh karena ini ya, karena proses persalinan yang kurang tepat, Galvin memiliki bentuk kepala yang lebih besar dari anak biasanya. Perkembangan Galvin juga agak lebih lambat dan dia baru bisa bicara itu usia 8 tahun. Di sekolah sering banget dibully, di lingkungan juga sama. Jadi dia menjadi anak yang takut untuk bergaul dan juga minderan gitu. Akhirnya saya ajak nih dia untuk ikut di bank sampah, dia sebagai pencatat dan penimbang. Perlahan sih Galvin mulai terbiasa ya buat belajar, buat bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi walaupun memiliki kekurangan, saya ingin Galvin bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain dan juga lingkungan. Terima kasih. Wah, luar biasa gitu ya. Wah, keren banget nih. Akhirnya karena cinta kasih ibunya, Galvin bisa ini ya mengatasi keadaannya gitu ya, dan akhirnya bisa berkontribusi buat sesama juga. Ya, nah, banget. Pertanyaan untuk Galvin nih. Ini kan udah banyak ikut GPDRR gitu ya, dan akhirnya bisa tampil gitu ya di panggung, bisa ketemu dengan direkturnya UNDRR ya kemarin ya. Nah, apa sih sebenarnya harapan yang paling dalam di hati Galvin itu yang pengen terjadi lah gitu ke depannya? Jadi harapannya buat semuanya. Dideketin mic-nya Galvin. Harapannya saya berharap untuk teman-teman mau bersama menjaga bumi ini dengan mengolah sampah di rumah. Dan saya juga berharap untuk pemerintah untuk melibatkan anak dan pemuda secara inklusif untuk resiliensi berkelanjutan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya harapannya ya. Iya. Di Galvin bilang kita ngajak nih kita semua bisa memilah sampah dari rumah nih biar nggak
ke sungai gitu ya yang sering menyebabkan tempat tinggalnya Galvin banjir gitu ya karena sampah. Gitu Kak Maria, keren ya Galvin ya. Keren banget Galvin. Tepuk tangan sekali lagi buat Galvin teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut sekarang ke pemudi yang sedang belajar ilmu komunikasi. Kita juga punya footage-nya nih, footage-nya teman kita. Silakan kita lihat dulu videonya ya. Suaranya? Sekarang aku seneng banget mencari relasi, apalagi kalau misalkan itu membawa pengaruh baik bagi lingkungan aku, dan makanya aku mengikuti program rangkaian di Project Sinergi yang difasilitasi oleh WHNF Indonesia dan didanai oleh USAID. Jadi aku tinggal di wilayah Jakarta Utara, di mana daerah itu memang sering banjir karena di dekat dengan Kali Sunter. Dan aku ketika banjir pun aku melihat banyak anak-anak yang bermain, berenang. Padahal itu tuh berbahaya banget, apalagi untuk kesehatan mereka. Dan setelah aku mencari tahu data-data dan aku menemukan data dari BNPB, bahwa 31% korban yang hilang dan meninggal diakibatkan oleh bencana itu adalah anak-anak. Karena itu, jadi aku dan teman-temanku mengadakan webinar dan lomba poster yang didampingi oleh WNF Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko bencana. Nah, di webinar ini bertemakan Preparing Yourself and Children for Disaster Preparedness. Di webinar ini kami menargetkan para orang tua, khususnya ibu-ibu. Sementara untuk meningkatkan kesadaran bagi para remaja dan para anak, kami mengadakan lomba poster yang berjudul Anak dan Ibu Sehat Ketika Banjir. Kegiatan ini tuh diikutin oleh 32 peserta dari forum anak di wilayah Kota Jakarta Utara. Nah, itu adalah sebagian kegiatan yang telah kami lakukan dan saat ini kami masih aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar kami, khususnya Kota Jakarta Utara, melalui program Ayo Siaga Bencana. Dengan harapan mereka bisa menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi. Kita tepuk tangan dulu buat Amer Tia. Ya. Apa kabar Amer? Halo Kak, baik-baik. Gimana nih kabar Kakak nih? Oh baik, sangat baik ya hari ini karena kita juga bisa bertemu dengan adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu sekalian yang turut hadir di sini untuk menonton kita ya, untuk melihat inspirasi baru. Nah, aku mau tanya nih Mer, kira-kira apa sih yang buat Amer tuh ikutan bikin campaign ini? Pertama-tama pasti perkembangan gadget, apalagi kan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok itu kan benar-benar berkembang secara pesat. Itu alasan kenapa aku bikin digital campaign. Nah, awal mulanya aku melihat di daerah sekelilingku itu banyak banget anak-anak yang sering bermain, terus berenang, padahal mereka nggak tahu bahaya mereka itu. Jadi dari situlah kami membuat campaign dengan menarik orang tua nih, karena orang tua tuh perannya sangat penting ya, bukan cuma masak-masak doang. Mereka juga ikut partisipasi dalam menjaga anak mereka atau juga bisa menyiapkan basic needs-nya mereka seperti tas siaga bencana itu Kak. Oke, jadi Amer melihat dari lingkungan Amer sendiri ya yang bagaimana anak-anak masih sering ikut mainan di kubangan banjir itu ya, padahal itu sungguh sangat berbahaya terutama untuk kesehatan dan juga penting ya berarti ya untuk
ibu-ibu juga, orang tua supaya tahu bahwa itu berbahaya dan bisa ngasih tahu ke anaknya bahwa itu berbahaya. Oke, terima kasih Amer. Selanjutnya Bang Frans. Keren banget ya Amer keren ya. Banget, iya. Keren banget. Nah berikut ini Bapak Ibu sekalian, ini peserta yang paling muda, ini sekelas dengan saya nih. Masih 16 tahun loh. Masih 16 tahun tapi sudah berani bicara, mengutarakan suara dari teman-temannya juga di GPDRR kemarin gitu ya. Dan bicara di depan banyak orang. Nah kita mau lihat apa yang sudah dilakukan sama Indah selama ini sehingga dia bisa berdiri di sini nih mau ceritain sesuatu ke Bapak Ibu sekalian. Boleh diputarkan video Indah? Halo, saya Indah, umur saya 16 tahun. Saya masih kelas 10 SMK. Saya sekarang adalah anggota Forum Anak Jakarta Timur. Aku sekarang lebih aktif di Remaja Tangguh Bencana, proyeknya Sinergi Wahana Visi Indonesia. Di sana tuh aku banyak banget belajar, satu dari kepemimpinan, terus aku belajar tentang difabilitas, terus aku belajar advokasi, terus belajar tentang gimana sih peran pentingnya remaja terhadap penanggulangan risiko bencana. Dari beberapa kegiatan tersebut, akhirnya aku terpilih menjadi fasilitator CVA. CVA adalah suara dan aksi warga negara. Sebagai fasilitator CVA, saya dan beberapa teman-teman CVA lain mensurvei dari pintu ke pintu untuk menanyakan apakah di keluarga tersebut ada usia bayi, balita, difabilitas, dan lansia. Nah, selain itu juga kami membantu untuk menilai terhadap standar pelayanan minimum penanggulangan risiko bencana oleh pemerintah. Nah, tujuan kami menilai hal tersebut untuk memberi masukan terhadap pemerintah. Harapan saya ke depannya untuk pemerintah, semoga pemerintah dapat melibatkan seluruh pihak dari anak-anak, laki-laki, wanita, dan difabilitas. Selain itu, saya juga berharap pemerintah dapat berkoordinasi baik dengan semua kalangan pihak untuk mengurangi resiko bencana. Wah, keren banget, keren banget. Kalau anak sekarang bilang gila sih ya, gitu ya. Gila bangs, gila bangs. Iya. Bayangin ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, 16 tahun nih, gitu ya. Masih 16 tahun tapi udah mampu nih menyuarakan evidence-based advocacy, mengumpulkan suara teman-temannya, dan kemudian mengartikulasikannya kepada pemerintah gitu ya. Dia mengkritik pemerintah, dengan fakta yang sudah diteliti dengan baik gitu ya, itu keren banget sih gitu ya. Kita mau nanya-nanya dulu ya Kak Maria ya ke Indah ya. Nah Indah tadi kan ada CVA ya, CVA tadi di videonya Civil Voice and Action gitu ya. Nah kayaknya tadi ribet tuh ya Kak Frans lihat ya, tapi menurut Indah susah nggak melakukan CVA itu? Kalau buat aku pribadi sebenarnya ada susahnya juga. Karena CVA itu kan ada kata-kata yang emang sebenarnya belum familiar gitu di otak aku. Yeah. Tapi aku nggak sedih dong, karena kan kakak-kakak pendampingnya baik dan aku tuh tanya nih, ini maksudnya apa sih gitu loh. Aku nggak ngerti dan aku tuh nanya, akhirnya mereka ngejelasin bener-bener sampai, oh ternyata tuh kayak gini ya. Itu aja sih susahnya. Iya ya. Tapi ini dilakukan di luar jam sekolah ya, Indah ya. Nah tapi gimana sih Indah memanage waktu gitu ya, ngatur waktu biar ngerjain PR iya, di OSIS juga iya, mungkin di OSIS juga iya ya. Kemudian ada lagi nih CVA gitu ya, yang rapatnya banyak gitu ya, beberapa kali gitu. Nah boleh cerita nggak Indah?
Kalau aku pribadi, aku tuh punya satu buku yang buat aku tuh tulis list. Jadi hari ini tuh aku pekerjaannya ada apa aja. Dan kalau Senin sampai Sabtu itu aku sekolah. Jadi kalau di sekolah itu, aku tuh harus kerjain tugas aku. Kalau misalkan guru aku suruh PR, itu nanti pulang sekolah, aku langsung kerjain. Karena kan kalau di OSIS itu kan sebelum kita rapat, ada free dulu kan waktunya. Dan itu tuh aku gunain untuk kerjain tugas aku. Dan setelah itu, kalau emang misalkan di list itu, aku tuh suka kayak, oh ternyata ini udah dikerjain, itu aku centang. Kayak gitu sih Kak. Wah keren banget ya, masih muda manajemen waktunya udah keren banget nih, bisa ngelakuin banyak hal gitu. Nah pertanyaan selanjutnya Indah, pengalaman nih sebagai fasilitator CVA yang merupakan social accountability ya, yang memang mainnya orang dewasa lah gitu ya. Nah tapi Indah bisa melakukannya, tapi ada pengaruhnya nggak ya untuk aspek kehidupan Indah lainnya mungkin di sekolah, di rumah gitu. Ada perubahan nggak setelah jadi fasilitator CVA? Banyak ya, sebenarnya karena CVA tahapannya banyak, aku juga belajarnya banyak gitu loh. Aku tuh bisa memimpin teman-teman aku untuk kayak kalau kalian mau ngerjain tahapan tuh ini dulu loh yang dikerjain gitu. Aku bisa mimpin teman-teman aku kalau ini tuh kayak gini, ini tuh kayak gini. Dan apa yang aku pelajarin di CVA, aku ngomong ke teman sebaya aku ngomong ke temannya lagi, kayak gitu Kak. Iya gila, keren banget Kak. Ya tepuk tangan dulu buat ketiga teman-teman kita di sini ya. Iya. Jadi tadi ini sekali ya, menarik sekali ya, masing-masing anak ini punya keistimewaannya masing-masing, skill dan hobinya masing-masing gitu ya, dan akhirnya bisa berkontribusi ya dari kegiatan mereka masing-masing kepada orang lain, kepada temannya, dan juga kepada lingkungan gitu Kak Maria. Setuju, mereka punya aksinya masing-masing. Iya betul sekali. Yang bisa untuk kontribusi ke masyarakat. Gitu. Selanjutnya apa nih Bang Frans? Nah selanjutnya kita mau nanya feedback dulu nih dari penonton. Ini ada hadiahnya juga ya teman-teman ya. Belum disuruh, udah ada belum disuruh, udah tunjuk tangan. Boleh tuh Ibu, semangat sekali. Iya, boleh Bu, boleh. Boleh. Boleh nama, kemudian ASL ya, bukan ya, itu zaman dulu banget. Boleh Bu, namanya Bu. Baik, terima kasih. Saya Anissa dari Jawa Timur. Saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa sekali kepada 3 orang anak muda di depan yang ini sungguh menyentuh hati saya. Saya seorang ibu dari 3 anak kecil Gen Z ya, usia 9 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun. Ini benar-benar menjadi motivasi saya agar nantinya, oke, sebagai ibu kalau usia 16-17 tahun lalu saya masih berkutat pada aktivitas di OSIS ataupun pramuka yang beda masa dengan sekarang. Dan bisa jadi nanti ketika anak-anak saya itu sudah dewasa ataupun remaja seperti Mas Mbak di depan akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang luar biasa, ancaman bencana hidrometeorologi yang trennya akan terus meningkat. Maka sebagai ibu saya ingin membulatkan tekad bahwa ini Gen Z ini harus saya berikan edukasi mulai dari sekarang. Terima kasih inspirasinya, mamanya Mas Galvin juga terima kasih, wah keren nih sungguh. Nanti saya pulang dari sini akan saya terapkan betul-betul because resilience is local. Maka saya akan mulai dari keluarga saya. Iya, terima kasih. Keren banget, terima kasih banyak ya Bu. Ada yang mau ngasih ini lagi nggak tanggapan ya? Oke silakan Bu, nama dan mungkin asal organisasi atau daerah boleh. Ya, terima kasih. Saya juga sangat tertarik ya, sangat terinspirasi, sangat terpesona. Saya Vera dari guru di SMA Albana Denpasar. Nah, yang ingin saya harapkan gitu ya, bagaimana kita kolaborasi seluruh bangsa Indonesia agar remajanya itu bisa minimal seperti mbak-mbak yang ada di depan. Karena tantangan remaja saat ini luar biasa, sangat berat bagi mereka ya, di mana dampak dari pandemi mereka 2 tahun sekolah daring, sehingga juga pola hidup berubah, pola kebiasaan berubah, yang biasanya pagi mereka beraktivitas, sekarang malah pagi mereka tidur, karena aktivitasnya di malam hari. Dan kita sama-sama paham sebagai guru dan juga sebagai orang tua, sebagai sesama ayo yang menginginkan para remaja Indonesia untuk bangkit lebih bagus lagi,
bahwa kalau kehidupan malam kita bisa tahu seperti apa kegiatannya. Iya. Nah harapannya sosialisasi dan sinergi kegiatan-kegiatan program seperti ini bisa sampai ke seluruh sekolah-sekolah dan remaja di Indonesia. Biar semua anak bisa seperti mereka ya Bu ya. Minimal seperti mereka, bahkan lebih bagus lagi. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih ada pencerahan buat kami para orang tua, sehingga kami lebih bijak lagi menemani dan membimbing mereka mengantarkan menjadi pemimpin di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi nggak kalah dengan yang sekarang jadi sponsor kami. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Oke, boleh dong bapaknya satu yang bisa kasih pendapat biar ini ya gender balance. Ada bapak-bapak yang mau ngasih pendapat nggak? Tadi dari ibu-ibu nih, suara dari ibu-ibu. Mungkin bapak yang pakai baju orange boleh? Pak, boleh kasih tanggapan kah untuk Pak, bapak yang pakai topi coklat yang di belakang, boleh Pak? Kasih tanggapan sedikit? Oke. Oke deh, no comment ya bapak-bapak ya. Mungkin karena saking terharunya gitu ya. Oke nih, kayaknya kita bisa masuk ke kesimpulan ya Kak Maria ya. Ternyata hari ini kita belajar dari 3 anak ini ya, bahwa di usia yang sangat muda ternyata mereka bisa berpikir, berbuat, dan berkontribusi untuk lingkungan dan kesiapsiagaan bencana gitu Kak. Boleh di bahasa Inggrisin nggak Kak itu Kak? Boleh. Siapa tahu ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Okay. Today we learn from these three wonderful children that at a very young age we can act, we can contribute to the environmental and the disaster preparedness. Oke, jadi kami dari Wahana Visi Indonesia ingin semua anak apapun keadaannya bisa hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami untuk semua hati bertekad untuk mewujudkannya. Our vision for every child, life in all its fullness. Our prayer for every heart, the will to make it so. Thank you. Terima kasih semuanya.